pemutaran lagu wajib yang akan dilombakan dalam kesempatan lomba lagu tingkat nasional. Nah, pada kesempatan kali ini sudah lumayan banyak ya yang join, yang ikut technical meeting pada malam hari ini. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kami rekan-rekan dari Alkalembang, reng-rengan panitia, akan mengadakan technical meeting untuk yang kedua kalinya. Nah, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan juknis-juknis oleh perwakilan dari panitia yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kakang Rezka. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan penutup. Baiklah, kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan juknis-juknis oleh Kakang Rezka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman semua ya yang hadir di sini, panitia dari Alkalembang ataupun peserta lomba nyanyi ya, lomba menyanyi nasional yang digelar oleh Alkalembang. Saya minta tolong ke Kang Tony sebagai operator untuk bisa langsung di share screen, Kang. Ya. Supaya kita bisa langsung bahas. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Kita akan sepakati terlebih dahulu, teman-teman di sini, teman-teman peserta, gimana ya? Coba diungkapkan saja lewat chat box. Kita sepakati dulu bahwa ini nanti akan dibahas poin per poin, si technical meetingnya, interupsi dan lain-lainnya, atau menyeluruh dulu. Nanti kita bahas di akhir apa-apa aja yang mau ditanyain. Oke, silakan untuk bisa berkomentar di chat box atau juga ini menyeluruh ya, agar jelas. Siap. Oke, cuman di sini saya lihat kan yang ikutannya usia-usia yang milenial ya, usia-usia zilenial juga. Biasanya kalau udah jauh itu agak lupa. Nah, kita kasih kesempatan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat box. Jadi gini, misal saya menjelaskan satu poin lalu tidak jelas atau masih penasaran tentang poin tersebut, silahkan tulis di chat box apa pertanyaannya. Nanti ada Teh Vera di sana sebagai notulen, dia akan menuliskan kembali, merangkum pertanyaannya supaya nanti bisa kita bahas di akhir. Gitu ya? Sepakat ya, teman-teman? Oke, perkenalkan nama saya Kakang Rezka. Nama saya Rezka atau orang biasa panggil Kakang Rezka. Saya di sini tim dari Alkalembang yang bertugas sebagai pemapar poin-poin technical meeting lomba menyanyi online tingkat nasional. So boleh di next, Kang Tony. Oke, jadi ini adalah persembahan dari Alkalembang. Alkalembang itu siapa sih? Nah, Alkalembang itu adalah channel atau apa ya bahasanya, wadah kreativitas yang ada di Yayasan Panti Asuhan Al-Kausar Lembang. So, jadi teman-teman di sini ikut lomba yang diselenggarakan oleh anak-anak panti. Ini ya, maksudnya sudah tahu ya bahwa Alkalembang itu adalah wadah atau platform channel YouTube yang menjadi wadah kreativitas untuk anak-anak Panti Asuhan Al-Kausar Lembang, Yayasan Al-Kausar Lembang. Nah, kenapa diadainnya lomba menyanyi online? Nah, lomba menyanyi online ini kenapa kita pilih? Karena satu, biasanya kita mengadakan festival, ya.
biasanya kita mengadakan festival di Lembang, mengundang dari berbagai macam daerah untuk ikut lomba, ada Marawis, ada dan lain-lainnya. Hanya saja karena pandemi COVID-19 ini membuat lomba itu nggak bisa dilaksanakan secara offline. Makanya kita punya ide untuk dilaksanakan secara online. Kurang lebih seperti itu latar belakangnya. Boleh di next, Kang Ton. Gitu ya. Kita akan mulai soal petunjuk teknis peserta lomba menyanyi online. Speed saya segini cukup ya. Oke, kalau ada yang merasa keberatan, silakan bilang di chatbox, Kang terlalu cepat dan lain-lain. Ya. Kita mulai dari kategori peserta lomba. Ya. Peserta lomba yang kita perkenankan, yang kita perbolehkan untuk mengikuti lomba menyanyi online nasional di Alka Lembang, itu ada 2 kategori. Yang pertama, kategori A dan kategori B. Kategori A ini untuk bahasanya anak dan remaja. Itu anak dan remaja di usia 8 sampai 14 tahun. Ya. Bahwa dipisahkan, jadi usia 8 sampai 14 tahun ini punya kategori tersendiri, kategori anak dan remaja. Selanjutnya adalah kategori B. Ini masuknya adalah ranah umum. Jadi kategori umum. Nah, itu minimal 15 tahun, maksimal masih hidup aja pokoknya. Ya, selama dia masih hidup dan masih bisa bernyanyi, dia boleh ikut lomba. Artinya kalau misalnya ada yang di atas 50 mau ikut lomba, boleh? Boleh. Karena keterangannya bahwa di sini minimalnya 15 tahun, berarti 15 tahun ke atas itu masuk ke kategori B ini atau kategori umum. Boleh ya? Selanjutnya peserta harus perorangan. Dimasukkan perorangan ya, pasti single. Menyanyinya single, tidak duet, tidak trio ataupun grup yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan, kayak yang maksudnya single tuh kita boleh nggak misalnya gitarnya kita live, misalnya gitarnya kita live atau gitarnya kita record tapi ada orang yang gitar di situ, ya nggak apa-apa, yang penting nyanyinya 1 orang gitu. Mungkin bahasanya backing vokal pun kalau bisa itu tidak kita perkenankan, tidak ada backing vokal yang oleh orang lain. Ya, selanjutnya peserta yang mendaftar siap mengikuti aturan yang diberlakukan panitia. Inilah yang akan kita bahas selama technical meeting. Peraturan-peraturannya seperti apa aja. Biaya pendaftaran 30.000. Nah, buat teman-teman nih yang udah daftar, terima kasih. Kita sudah terima cukup banyak juga yang sudah mendaftar dan membayar. Nah, kita tunggu yang mendaftar dan belum bayar, itu kita tunggu ya untuk pembayarannya. Ini dari teman-teman untuk teman-teman juga kok. Apresiasi nanti buat teman-teman yang juara dan lain-lain, itu uangnya untuk itu. Dan kita tidak sama sekali mengambil keuntungan dari acara ini. So, next, Kang Tony. Nah, peserta lomba sudah selesai. Kalau ada yang bingung nih soal peserta lomba, ada yang mau ditanyain, tinggal langsung ketik di chat box ya, ketik di chat box apa pertanyaannya biar nanti bisa ditulis. Kita masuk ke kriteria video. Nah, kriteria video ini berdasarkan data yang ada di sini, 1 orang itu mengirimkan 2 video menyanyinya, gitu ya, mengirimkan 2 video menyanyinya. Yang pertama lagu wajib. Lagu wajib itu adalah lagu yang tadi kita dengarkan, ya, lagu Ibu, ciptaan dari Kang Ahong, ya, ciptaan dari Kang Ahong dan juga aransemennya dari Kang Ahong. Lagu Ibu dinyanyikan oleh Dianisa dan juga Teh Kita. Oke, kriteria video belum, Kang? Nah, jangan di next dulu. Oke, ini bisa dilihat di linknya di website juga sudah ada contoh lagunya dan karaoke-nya, silahkan. Kalau mau ada aransemen ulang, boleh. Kalau ada aransemen ulang boleh, misalnya pakai gitar, pakai piano, dibuat jadi akustik, itu sangat boleh. Yang pasti lagunya Ibu, liriknya sesuai, seperti itu. Dan lagu bebas pilihan panitia, maksudnya lagu lain yang memang sudah diberikan pilihannya. Berarti ini bukan lagu bebas, mungkin lagu pilihan yang diberikan oleh panitia. Itu ada masing-masing kategori beda ya, beda lagunya. Kategori A itu ada Takkan Berpaling Darimu Rosa, Harmoni dari Padi, Simponi yang Indah, Once, Kupu-kupu Meli Guslow. Nah,
4 lagu ini itu untuk kategori A, yang dimana usianya 8 sampai 14 tahun. Di bawah 8 boleh nggak, Kak? Nggak. Gitu ya. Di bawah 8 boleh nggak? Nggak. Kita sepakati bahwa 8 sampai 14 tahun. Terus di atas 14 tahun berarti sudah masuk kategori umum. Artinya, kalau misalnya di atas 14 tahun sudah menginjak 15 tahun, menyanyikan lagu kategori A, berarti itu sudah suatu bentuk kesalahan. Seperti itu ya. Nah, untuk usia 15 tahun ke atas atau kategori B atau kategori umum itu ada 5 lagu pilihan. Yang pertama Bahasa Kalbu dari Raisa, Jangan Rubah Takdirku dari Anmes, terus Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa, Cinta Karena Cinta dari Judika, Kasih Tak Sampai dari Padi. Itu ya. Jadi satu orang mengirimkan 2 video. Gitu ya. Satu orang mengirimkan 2 video, satu lagu wajib dan 1 lagu pilihan dari list yang panitia kasih. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, silakan bilang di chat box ya. Next, Kang Tony. Suara saya masih aman ya sampai sekarang ya? Masih terdengar jelas. Oke, kriteria video. Video yang diserahkan belum pernah dan tidak sedang diikutsertakan kompetisi atau lomba yang lain. Artinya memang original dan baru, dibuat khusus untuk lomba ini. Gitu ya. Dibuat khusus untuk lomba ini. Terus ada nih video lama, kebetulan judulnya bener, judulnya pas, yang misalnya yang lagu pilihan itu judulnya itu video lama, tapi belum pernah dipublish dan belum pernah dilombain, itu boleh. Yang penting ini khusus untuk lomba ini, diuploadnya. Ya. Selanjutnya video yang diserahkan merupakan ekspresi bebas, namun tetap menjaga nilai agama Islam, kesopanan, dan tidak menyinggung sara, silahkan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah kesopanan yang berlaku, yang menurut teman-teman itu tidak etis, yang menurut teman-teman itu tidak sopan, tidak usah ditampilkan di dalam video yang teman-teman buat, ya. Terus selanjutnya tidak menggunakan footage atau stock shoot gambar yang dibuat oleh orang lain. Artinya jangan sampai, karena ini diupload di YouTube-nya kita di Alkalembang, jangan sampai nanti ada orang yang menuntut bahwa stock shoot-nya diambil dipakai secara tidak legal, secara ilegal, terus nanti mereka menuntut. Itu hati-hati, lebih baik syuting sendiri, buatan sendiri, dengan kualitas dan kemampuan yang memang teman-teman miliki, gitu ya. Terus selanjutnya, video belum pernah diupload di sosial media pun, benar tadi udah kita bahas ya, bahwa itu adalah original untuk kita, untuk Alkalembang. Video, benar, sudah. Video hasil karya dari peserta akan menjadi hak milik Alkalembang. Nah, ini untuk semua peserta non-muslim ikutan lomba ini sangat boleh, karena ini tidak ada batasan untuk agama ya. Yang kita kategorikan itu adalah usia. Gender pun kita tidak batasi, laki-laki perempuan ya silahkan saja. Itu yang kita batasi itu kategori A dan kategori B untuk usia. Sambil kita menunggu menunggu share screen lagi dari Kang Tony, kita coba lihat, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dibahas. Oke, 2 lagu digabung atau tidak? Tidak digabung. 1 orang kirim 2 video. Jelas ya kalimat saya dari awal bahwa 1 orang mengirim 2 video. Yang pertama lagu wajib, yang kedua lagu pilihan. Oke, Kang Tony, kriteria video ini kayaknya udah cukup, bisa di next. Teman-teman yang kriteria video ini ada pertanyaan, langsung chat ya, supaya kita bahas. Kerangka isi video lomba. Nah, ini adalah satu tantangan juga buat teman-teman untuk masuk ke tahap editing, ya, masuk ke tahap editing.
kerangkanya adalah yang pertama, kita abaikan dulu cover dan thumbnail ya. Kita abaikan dulu cover dan thumbnail yang di starting ini. Yang pertama, di video itu ketika video berjalan, itu harus muncul bumper logo opening Alka Lembang. Itu bisa didapatkan dari website. Selanjutnya isi video. Lalu ada logo Alka Lembang di pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas. Oke, di pojok kanan atas itu ada logo Alka Lembang, itu harus dicantumkan. Di mana didapetin logonya ada di website. Selanjutnya closing, bikin credit title. Credit title-nya adalah nama, judul lagu, nama, atau misalnya mau ngasih terima kasih pada videographer, editor, boleh, sangat boleh di credit title-nya. Terus di akhirnya ada lomba menyanyi nasional gitu. Terakhir bumper closing dari Alka Lembang itu juga bisa didapatkan di website. Gitu ya. Jadi ketika video di play itu diawali dengan bumper opening Alka Lembang ada di website, isi video itu selama berjalan harus ada logo Alka Lembang di pojok kanan. Terus di full screen aja Kang Tony. Terus setelah video selesai ada credit title. Credit title tuh yang gimana sih? Takutnya ada yang belum tahu. Begitu video selesai, itu nanti akan ada running text, ada judul, ada nama penyanyi, terus original songnya dari siapa, terus nanti kamu mau ngasih ucapan terima kasih ke siapa. Oke, Kang Tony boleh di full screen lagi? Jangan dikeluarin-keluarin. Oke ya? Nah, kita akan bahas soal cover atau thumbnail. Nah, itu kan kirimnya video. Cover sama thumbnail dikirimnya di video atau gimana? Cover sama thumbnail itu dibuatnya secara JPEG ya. Dikirimnya filenya JPEG atau foto. Gimana contohnya? Boleh di next, Kang, contohnya. Kang Tony. Nah, ini adalah contoh thumbnail. Fotonya terserah, yang pasti foto kalian ketika nyanyi atau foto kalian lagi apapun dengan kualitas yang cukup, resolusi yang cukup. Beri judul di sebelah kiri, ya, beri judul di sebelah kiri layar. Beri nama kalian di sebelah kanan layar bawah dan beri logo Alka di sebelah kanan atas. Thumbnail ini bentuknya harus JPEG. Ngeditnya bisa via Canva, bisa pakai PixArt kalau misalnya teman-teman masih belum bisa ngedit, atau bisa minta tolong ke teman yang ada ya untuk ngedit kayak gini. Ada foto dengan ukuran 720p ini atau Full HD 1280 dan 960. Ada judul di sebelah kiri sini, ada nama di sebelah kanan sini, dan ada logo di atas. Oke, teman-teman yang join, mic-nya mohon dimatikan ya. Izin. Oke, biar yang lainnya bisa mendengarkan dengan jelas apa yang dipaparkan. So, next, Kang Tony. Oke, ini adalah kriteria administratif. Video-video yang dikirimkan sama teman-teman itu bisa kita jadikan video lomba. Artinya lolos tayang, gitu ya. Karena penilaian ini dimulai ketika video teman-teman tayang di Alka Lembang, di channel Alka Lembang. Kalau video teman-teman nggak tayang, itu biasanya kita kasih informasi lah. Misal teman-teman ngirim, administrasinya nggak cocok nih, thumbnailnya nggak ngirim, apanya nggak ngirim. Kita pastikan panitia akan mengkonfirmasi teman-teman. Itu bisa dicatat ya, Tevera, Tesita, dan juga Kang Tony, dan juga Mas Giman, bahwa nanti kalau ada peserta yang kurang secara administratif harus di follow up. Oh, ini kurang ini, harus dipanggil. Oke, yang pertama, ini wajib follow seluruh media sosial Alka Lembang. Apa aja sosial medianya nanti bisa ada di slide terakhir, nanti kita akan lihat. Yang kedua, mengupload video di Google Drive, itu sudah tadi dibilangkan. Mengirimkan scan foto identitas, akta kelahiran, itu sebagai bukti usia, ya, bukti usia. Akte kelahiran untuk orang-orang yang masih belum punya KTP. Nah, kalau yang udah punya KTP, boleh KTP, gitu. Nanti takutnya ada pertanyaan, ini harus akte kelahiran banget nih. Nggak, kalau yang udah punya KTP, boleh KTP. Atau SIM juga boleh, kalau yang udah punya SIM dan KTP. Terus, link Google Drive-nya dikirim ke alamat email yang tertera, lomba.alkalembang@gmail.com. Mungkin ada beberapa yang sudah mengirim. Terima kasih, sudah berpartisipasi. Kalau misalnya merasa kurang dan ingin mengirim ulang, mohon konfirmasi ke panitia ya nanti ya, ke kontak panitia di grup
kalau mengirim ulang dan lain-lain. Silakan kalau mau ada pertanyaan boleh. Format subjeknya, ini yang dimaksud adalah subjek. Jadi subjek ada kan biasanya send to, from, terus ada subjek ya. Nah subjeknya ini lomba underscore nyanyi underscore nama underscore kota atau kabupaten underscore Jawa Barat atau provinsi gitu. Jadi karena memang ini nasional, mungkin bisa jadi ada peserta di luar provinsi Jawa Barat, di luar Bandung. Seperti itu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke chat box. Lanjut. Kita akan lanjut ke poin berikutnya. Kriteria teknis. Tadi kalau kita bahas soal administratif, terus tampilan. Nah ini teknis. Artinya teknis itu masuk ke resolusi, besaran video, dan lain-lain. General rulesnya adalah resolusi video itu minimal HD. SD itu 720p. Artinya kamera-kamera yang kamera-kamera handphone pun untuk angkatan keluaran di 2017-18 itu sudah support untuk 720p. Jadi jangan sampai malu kalau misalnya kita kan recordnya pakai handphone. Nggak apa-apa. Handphone pun masih bisa. Artinya masih bisa mumpuni untuk 720p, terutama keluaran 2017 ke sini ya. Ininya resolusinya bisa diatur di semua tempat editing. Kalau kamu ngeditnya di KineMaster itu bisa diatur di 1280x720. Kalau kamu ngeditnya di Adobe Premiere juga sama. Ini minimal ya. Ketika kamu misalnya mau lebih gede, boleh Full HD misal, atau saya mau punyanya 4K, ya mangga aja gitu, kalau misalnya mau 4K gitu kalau ada ya. Terus selanjutnya durasi video minimal 6 menit. Ini minimal ya. Artinya, tapi ini bisa kalian bahas, artinya bisa teman-teman bahas, kan Kak lagunya mungkin ada 4 menit, bumper mungkin cuma 1 menit, 5 menit dong, berarti kurang. Nah itu bisa kalian komplain atau apapun di chatbox, silahkan. Nah di sini kita tulis aja dulu durasi video minimal 6 menit, maksimal 10 menit. Nah yang jadi perhatian khusus adalah di maksimal. Artinya tidak boleh lebih dari 10 menit. Gitu ya. Itu aja dulu yang jadi perhatian khusus. Tidak boleh lebih dari 10 menit. Terus misalnya kenapa sih ada batasan sampai 10 menit? Kan lagu juga nggak ada yang sampai 10 menit. Takutnya itu mau ada aransemen ulang. Atau ada improve dan lain-lain di lagu pilihan. Atau mungkin lagu ibu juga mau di aransemen ulang, mau dikasih improve atau apa, pakai rap, pakai hip hop. Kita nggak tahu ya. Bisa jadi. Nah itu, jadi kita kasih batas waktu. Itu sudah termasuk semua ya, termasuk bumper opening, sudah termasuk bumper closing, sudah termasuk credit title. Selanjutnya video. Video dibuat dengan memanfaatkan teknologi digital alternatif. Ya artinya, pokoknya ini videonya video selayaknya video biasa aja. Tapi formatnya MP4, ya formatnya MP4. Size-nya tadi paling minimum 720p. Kalau Ustaz Fahriza maksudnya yang 6 menit minimal itu adalah paling minimal. Kalau misalnya aransemen ulang pun mencapai 6 menit gitu. Nah itu maksudnya kalau misalnya pada mau protes, kan Kak nggak mungkin nih lagunya cuma 3 menit. Silakan tulis judulnya, lagu ini cuma sekian menit, kalau dikasih bumper cuma sekian, itu boleh diprotesin aja di sini. Ya. Oke. Terus ada frame rate-nya minimal 25 fps. Kenapa di 25 fps? Supaya kualitas upload-nya itu bagus ya, supaya upload-nya bagus. Biasanya sih standarnya 720p sama 30 fps. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai handphone pun sekali lagi jangan malu, kalau record pakai handphone itu masih bisa ya. Oke, keterangan setting di atas adalah general setting. Artinya semua aplikasi bisa melakukan ini, sekalipun ngedit di handphone, sekalipun ngedit di aplikasi yang komputer yang ringan, Movie AVI misalnya atau apapun, itu bisa. General setting yang ini adalah setting yang paling mudah. Cukup ya? Kalau mau protes atau mau apa, mau komplain atau ada yang mau ditanyakan, silakan masuk ke chatbox ya, supaya nanti kita bahas bareng-bareng dan kita sepakati. Lanjut.
timeline perlombaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman bareng-bareng, bahwa pendaftaran dan pengumpulan hasil karya, ya, pendaftaran dan pengumpulan hasil karya itu paling maksimal adalah 20 Januari 2021 jam 23.59. Gitu. Artinya ditutup pada tanggal 21. Yang pasti selama itu masih tanggal 20, belum 00.00, nah, jamnya belum berubah ke 21, itu masih bisa upload. Ya, Google Link-nya, link drive-nya masih bisa di-emailkan. Yang penting tidak melewati 20 Januari 23.59 waktu Indonesia bagian barat. Nah, hati-hati nih yang perbedaan waktu, yang misalnya di Sumatera atau di mana tuh, di ini ya, di apa? Kalau bisa, misalnya ada perbedaan waktu karena misal di Sumatera, di daerah Aceh atau apa, kan kita beda 20-30 menit ya. Itu screenshot aja. Screenshot pas nge-email, itu kirim ke email lagi. Supaya bahwa, oh ini 259 tuh waktu Indonesia bagian barat loh. Nah, orang-orang yang tinggal di timur, artinya punya waktu tambahan. Ketika kita masih belum jam 12, teman-teman kan, teman-teman kan walaupun sudah jam 12, tapi ikutnya ke waktu Indonesia bagian barat. Itu aja sih. Takutnya buat orang-orang yang di lebih barat dibanding kita di Bandung, lewat 30 menit, kita nggak ngeh bahwa kalian ngirimnya dari Aceh atau kalian ngirimnya dari Padang, kita gugurkan. Makanya di screenshot aja jam untuk nguploadnya. Selanjutnya, seluruh video peserta memenuhi syarat akan diupload di channel YouTube Alkap Lembang pada tanggal 20 Januari. Artinya gini, 20 Januari kan dikumpulin semua tuh. Nah, mulai 20 Januari pun yang sudah masuk dan sudah memenuhi kriteria, kita akan cicil upload. Gitu, kita akan dischedulekan untuk upload. Jadi 20 Januari itu kita terima terakhir plus cicil upload. Gitu ya. Selanjutnya, masa penjurian itu dimulai dari tanggal 23 sampai 31 Januari. Jadi kita beri waktu 3 hari setelah penguploadan, baru kita masuk ke tahap penjurian. Nah, pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari itu di semua platform sosial media. Dan ini silakan screenshot atau foto. Ini adalah sosial media yang wajib di-follow. Instagram, wajib di-follow. Facebook, wajib di-like fanpage-nya. YouTube-nya Alka Lembang dan YouTube-nya Al-Kausar Lembang wajib di-subscribe untuk peserta. Oke? Next. Screenshot dulu deh, screenshot dulu. Oke, kalau sudah di screenshot silakan di next. Kalau ada pertanyaan silakan bilang ke chat box. Ini adalah yang paling krusial. Oke, nanti Kausar kita bahas ya. Kita bahas nanti. Ini adalah yang paling krusial. Yang paling krusial soal penilaian. Oke, teman-teman bisa difokuskan untuk penilaian ini. Pertama, penilaian ini terdiri dari 3 poin. Nah, terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama adalah kelengkapan dan kesesuaian persyaratan lomba. Tandanya apa? Teman-teman sudah dinilai untuk ini. Video teman-teman diupload. Kalau video teman-teman diupload, artinya poin 1 teman-teman sudah pas, sudah lewat. Itu sudah aman. Tinggal teman-teman menunggu penilaian yang poin 2 dan poin 3. Poin 2, karena kita menyanyi online, maka sebenarnya juri utama kita adalah penonton. Juri utama kita adalah orang-orang yang menikmati karya kita secara online. Ya, menikmati karya kita secara online. Oke, semua yang ditanyakan di chat box akan kita bahas di akhir ya. Saya akan selesaikan dulu semua. Oke. Selanjutnya, poin kedua ini, penilaian berdasarkan interaksi atau ditonton. Jadi berdasarkan jumlah view yang terdapat pada masing-masing video.
gitu yang terdapat dari masing-masing video yang diupload di channel YouTube Alkalembang. Itu ya. Bobotnya adalah 70%. Gitu, bobotnya ada 7%. Nanti kita simulasiin di bawah ya. Selanjutnya poin ketiga itu adalah penilaian berdasarkan tim Alkalembang atau tim Dewan Juri. Bobotnya 30%. Oke? Paham ya sampai sini ya? Bobot view itu 70%. Kenapa? Karena memang kita ingin dinilai oleh orang-orang yang memang menonton kita secara online. Gitu. Ya namanya juga menyanyi online ya. Tapi secara teknik dan lain-lain kita juga punya penilaian oleh tim juri dari Alkalembang itu seberat 30%. Bebannya 30% porsinya. Kita simulasikan bagaimana sih penilaiannya supaya tidak ada yang protes. Ya, supaya tidak ada protes kemudian bagaimana penilaiannya. Oke. Perlu diinformasikan bahwa yang diupload untuk dilihat view-nya adalah lagu wajib. Oke. Sekali lagi saya ulang ya. Yang diupload, yang dilihat view-nya adalah lagu wajib. Lagu pilihan itu menjadi penolong. Nanti kita akan upload juga, tapi tidak dinilai secara view. Lagu pilihan itu akan menjadi penolong untuk juri. Paham ya? Jadi juri itu akan menilai 2 video lagu wajib dan lagu pilihan, sementara si orang yang menonton itu warganet atau netizen itu akan menonton hanya 1 video dari teman-temannya, yaitu lagu wajib, yaitu lagu ibu. Itu ya. Oke, kita akan simulasiin deh penilaiannya. Contoh misalnya nama saya Muhammad Rizka Fojiansah, saya dari Bandung, kategorinya B. Contoh, saya ikutan. Lagu ibu saya, lagu wajib saya sudah diupload oleh Alkalembang. Viewersnya sampai 2000 view. Ya, viewersnya sampai 2000 view atau 2000 orang yang sudah menonton. Nah, dari view ini kita sepakati Kantoni boleh ditambahkan di dalam kurung setelah kata 200 poin. Setiap 100 view itu adalah 10, atau gila, setiap 10 view sama dengan 1 poin. Sama dengan 1 poin. Nah, oke. Itu ya. Supaya nanti nggak ada yang ditanyakan, kita perjelas pakai dalam kurung. Jadi contoh saya punya 2000 view, artinya kita bagi 10. Saya dapat 200 poin di situ. 200 nilai ya, 200 poin. Nilainya dapat 200 poin dari view. Terus dari juri itu nanti akan ada 4 indikator. Dinilai dari rentang 50 sampai 100. Nanti setelah ini kita lihat formatnya. Itu nanti akan dijumlahkan lalu dibagi 4. Artinya rata-rata juri. Contoh, anggap saja saya nilai total dari juri 4 indikator itu adalah 360. Maka nilai fix saya dari juri itu adalah 360 dibagi 4. Saya mendapat nilai 90 dari juri. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi ke atas. Yang pertama, nomor 1 dari viewers, saya dapat 2000 viewers, tapi setiap 10 viewers itu jadi 1 poin, maka saya dibagi 10, makanya saya dapat 200 poin. 200 poin. Yang kedua, nilai juri saya dapat 360. Totalnya. Nilai rata-ratanya dibagi 4. Jadi 90. Nah, itu ya. Selanjutnya, tidak selesai di situ, supaya ini fair, bahwa viewers itu hanya diambil 70%. 200 dikali 70%. Artinya 140 poin. Selanjutnya, nilai juri dikali 30%. 90 dikali 30% itu 30 poin. Nah, hasilnya 70 plus 30 kan 100%. 140 ditambah 30, maka totalnya 170. Maka nilai saya adalah 170. Sebegitu cara menilainya. Ya, cara menilai video teman-teman itu seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada Kak, kan kita dari viewersnya segini misalnya tuh. Misal lewat beda dikit misalnya. Yang ini yang menang 3.200, yang ini 3.400.
Tapi ternyata kok yang menang ke 3.200 sih? Yang viewersnya 3.000 enggak, kita tetap ada 30% itu hak juri, penilaian dari juri. Walaupun 30% bisa jadi itu mempengaruhi. Ya, viewers kamu banyak, tapi juri memberikan nilai kecil, mungkin akan mempengaruhi. Gitu. Tapi sebaliknya, sekarang juri mau ngasih nilai gede, viewersnya dikit, sama sekali nggak ngebantu karena memang 30%. Jadi 30% ini, ya kalau ada yang mepet-mepet dikit, viewersnya itu sangat sangat mempengaruhi. Tapi kalau yang memang viewersnya jomplang, ada satu video misal yang 50.000 viewers, sisanya di bawah 10.000, kemenangan sudah milik Anda mungkin. Seperti itu. Oke ya, keputusan Alka Lembang tidak bisa diingat. Artinya rumus ini tidak bisa diprotes seperti poin-poin yang lain. Jadi ini tidak bisa dikomplain karena ini sudah kita godok beberapa simulasi dan ini yang paling fair, yang paling adil. Oke, next Kang Tony. Kita akan melihat indikator apa saja. Oh, sorry. Ini silakan di screenshot dulu aja. Nah, screenshot. Sekarang boleh di next. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke juara favorit. Kalau tadi kita ngomongin soal penilaian di juara 1, 2, 3. Nah, kita ada juara favorit kan? Nah, juara favorit ini itu ada komponen tambahan, yaitu jumlah like. Kalau tadi di juara 1, 2, 3, kita sama sekali tidak melihat jumlah like. Gitu. Nah, jumlah like khusus kita dedikasikan untuk juara favorit. Artinya akan disusun dulu dari jumlah like terbanyak, jumlah view, dan masuk ke pilihan dewan juri. Artinya favorit ini memang, juri suka nih. Misal gini, ada video yang bagus, ada orang yang nyanyinya bagus banget, tapi views-nya dikit. Bisa jadi kan, jurinya suka. Nah, juri akan pilih, terus kita lihat jumlah like-nya. Terus kita adu, akhirnya dipilih sebagai juara favorit. Boleh di screenshot juga. Oke, next. Nah, ini silakan screenshot dulu teman-teman. Mohon untuk di screenshot dulu. Oke, silakan di screenshot. Ini adalah format penilaian yang akan kita berikan pada juri. Oke, Kang Ahong terima kasih sudah gabung. Nah, ini yang bakal sama Kang Ahong, salah satu juri kita yang akan menilai. Kenapa Kang Ahong? Karena Kang Ahong yang menciptakan lagunya. Nah, juri yang lain tuh tidak bisa kita kasih informasi ya, takutnya ada yang kenal lagi. Terus minta bantuan lagi ya. Oke. Nah, ini yang akan dinilai oleh para juri. Yang pertama, poin-poinnya kriterianya adalah ada 4 poin. Yang pertama adalah penguasaan lagu dan lirik. Penguasaan lagu dan lirik ini nanti itu ada turunannya artikulasi, kata, ya, dan lain-lain itu ada ininya, ada penilaiannya. Misalnya katanya salah atau artikulasinya kurang baik, itu ada di sini, di penguasaan lagu dan lirik. Performance dan penampilan. Ini lebih ke look sih. Jadi ketika dilihat di video interesting atau tidak, menarik atau tidak, itu di situ di performance atau penampilan. Apakah ada yang ada kekhususan dan lain-lain untuk misalnya baju dan apa-apa, selama masih ada di taraf kesopanan, boleh-boleh aja. Maksudnya baju apapun boleh. Artinya maksudnya aku kan nonis, terus ini yayasan muslim, aku masa harus pakai kerudung? Nggak usah, biasa aja. Yang penting tetap menjaga norma-norma kesopanan kita sebagai orang Indonesia, ya. Gak usah diikutin artis-artis yang terbuka. Selanjutnya, ketepatan nada. Nah, ketepatan nada, bahasanya pitch controlnya ya. Apakah nanti ada yang false atau apa, itu sangat mempengaruhi nilai, karena kita memang sedang lomba nyanyi. Terus selanjutnya kemampuan olah vokal. Ini mungkin dimaksudnya dengan teknik vokal. Mungkin tadi kan ada beberapa teknik vokal yang ringan dibawain sama teh kita di lagu Ibu, ada falsetto gitu ya. Saya dia pakai head voice atau apapun, itu di teknik vokal. Jadi ada 4 ini. Ada 4 kriteria penilaian. Silakan teman-teman screenshot, dan teman-teman yang mau bikin mau bikin video, mau ngerekaman atau mau dia bikin videonya secara live, titik beratkan di 4 ini. Titik beratkan di 4
4 poin ini. Oke, bisa di next Kang Tony. So, ini adalah hal yang terakhir dan yang paling menggembirakan. Yeay. Ini adalah jumlah hadiah yang akan didistribusikan nanti kepada para pemenang. Oke, untuk setiap kategori ada 4 juara. Nah, yang kategori A ada juara 1 sampai juara 3 dan juara favorit. Kategori B juara 1 sampai juara 3 dan juara favorit. Teman-teman boleh screenshot ini, tapi termasuk baca juga ada ketentuannya. Nah, teman-teman yang baru bergabung, sayang sekali bahwa di Techmeets sebelumnya kita sudah bahas. Kita sudah bahas tentang jumlah hadiah ini. Sorry, Kang Tony masih, jangan di next ya. Kita sudah bahas. Di sini ada keterangan. Kang Tony bisa dipisahin aja keterangannya di slide baru. Di cut aja. Jumlah ini kita sudah bahas di technical meeting sebelumnya. Ini bisa didistribusikan ketika minimum peserta itu mencapai 100 video. Artinya ketika kita upload sampai 100 video lebih, ya paling minimum 100, ini hadiah ini kita distribusikan. Boleh sebelumnya dulu. Nah, ini ya. Juara 1, kalau misalnya sampai 100, juara 1 memang akan mendapatkan 2 juta, juara 2 1,5 juta, juara 3 1 juta, dan juara keempat 500.000. Ini akan bisa didapatkan ketika pesertanya masuk ke 100. Gitu. Boleh di next, Kang. Ya, tuh. Hadiah berlaku jika mencapai 100. Jika peserta tidak memenuhi target sebanyak 100, maka akan ada revisi nominal hadiah diumumkan tanggal 21 setelah penutupan pengiriman pendaftaran. Itu ya, jadi gini. Kalau sampai tanggal 20 tidak sampai 100, kalau sampai tanggal 20 tidak sampai 100 peserta, maka kita akan umumkan di grup tentang kalkulasinya lagi. Gitu ya, tentang kalkulasinya lagi. Juara 1 akan dapat berapa nih, berkurangnya berapa, misal juara 1-nya jadi 1,5 juta, itu akan kita sampaikan di tanggal 20 di hari penutupan pendaftaran. Jadi kita tahu jumlah terakhirnya. Itu ya, saya mohon untuk tidak berkeberatan. Sekali lagi ini kita laksanakan secara profesional, tapi penyelenggaranya sekali lagi kita dari Al-Kausar Lembang ingin memeriahkan, tapi juga ini bukan acara komersil yang kita cari untung di sini. Jadi memang dari teman-teman untuk teman-teman. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Oke, yang kita mulai dari atas dulu. Mana nih? Nah ya. Yang mau bertanya langsung aja bertanya di chat ya, supaya semua ini juga paham. Nanti tanya jawab secara langsungnya kita selesaiin yang chatnya dulu. Oke. 2 lagu tidak digabungkah, Kak? Tidak. Masing-masing orang mengirimkan 2 video yang berbeda. Artinya masing-masing satu lagu wajib, 1 lagu pilihan. Oke, teman-teman panitia boleh menyalakan mic ya, kecuali peserta izin untuk tidak menyalakan mic dulu. Silakan panitia untuk menyalakan mic supaya nanti ketika ada saya keliru untuk menjawab, bisa teman-teman panitia jawab. Oke. Di Juknis tertulis 6 menit dan maksimal 10 menit. Nah, itu adalah durasi 1 videonya. Ya, untuk Kausar Fahriza itu adalah durasi 1 videonya. Oke. Tidak durasi gabungan. Nah, ini yang 6 menit. Yang 6 menit apakah dikhususkan aransemen ulang? Tidak sama sekali untuk dikhususkan aransemen ulang. Mungkin gini aja, Kang Tony boleh di-share screen lagi, Kang? Ya, Kang Tony. Kita langsung rubah aja, jangan minimal 6 menit. Karena mungkin ada lagu yang tidak sampai, Kang, kalau digabung.
Kita masuknya di maksimal saja. Karena gitu, kita masuknya di maksimal saja. Minimalnya mungkin bisa di 5 menit, 4 atau 5 menit. Karena mungkin bisa jadi ada video yang tidak di. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Oke, pertanyaannya sama aja. Untuk follow medsos, bolehkah dengan akun sekolah? Kalau memang ikutnya atas nama sekolah, silakan. Tapi kalau ikutnya atas nama pribadi, ini kan sebenarnya perseorangan ya. Saya sarankan untuk perseorangan ya, Kak Novia Dianpe. Jadi pakai akun pribadi aja. Oke. Kak, kalau lagu pilihannya harus pakai bumper semua lagu, 2 video lagu itu, baik lagu wajib ataupun lagu pilihan itu semuanya sama. Kriteria komposisinya sama. Ada bumper, lalu isi lagu, ada logo, terus bumper lagi. Kak, yang thumbnail foto pas nyanyi itu dikirim 2 video begini. 1 video 1 thumbnail. Artinya, nanti ketika mengirim di email, ada 2 video dan 2 JPEG thumbnail masing-masing. Masing-masing ya. Masing-masing lagu, masing-masing thumbnail. Jadi ada 4 file. Oke? Paham ya, Ara Aida? Selanjutnya, jika jadi penilaian dominan, apakah bisa mendeteksi bentuk kecurangan? Seperti suntikan viewers, saya khawatir tidak bisa mendeteksi. Oke. Nah, kalau ini, saya akan kita baca. Oke. Baik. Ini soal viewers deh. Soal viewers dan ini ada Lintang dan juga JLC yang maksudnya bukan mempermasalahkan, menyarankan ya. Menyarankan. Oke, ada siapa yang mau ikut berdiskusi di sini? Dari tim Alka yang lain untuk menentukan? Kang siapa? Oke, begini. Dari kami, dari Alka, 70-30 itu memang kita berharapnya kejujuran lah ya. Sebenarnya memang berharapnya kejujuran. Memang ini yang dikhawatirkan Lintang, betul juga. Dikhawatirkan oleh Kalintang, betul juga. Bisa saja ada yang nekat untuk menambah viewers atau yang lainnya. Ini bisa kita bahas. Kalau rumusnya tidak bisa diganggu-gugat, tapi untuk komposisi persenannya silakan. Di sini siapa? Di sini penentunya Kang Giman. Kang Giman tolong bersuara. Kang Tony juga sebagai panitia inti untuk bisa menentukan biar disepakati. Mengapa 70-30, Kang? Ya, mic-nya tolong diambil. Cek, bismillah. Ya, untuk 70-30 kan berawal bahwa ini lomba online ya. Jadi berharap itu bisa ditonton oleh netizen gitu. Yang 70-nya. Tapi kita kembali lagi, kita bicarakan lagi bahwa untuk 70-30 itu bagaimana kalau seandainya ada yang keberatan, boleh kalau misalkan mau 50-50 juga nggak apa-apa. Oke, siap. Dari tim panitia berarti sudah membuka kesempatan. Di sini saya lihat peserta ada kurang lebih di 21. So, saya minta 21 orang ini semuanya bersuara. Maksudnya bersuara itu tidak lewat mic, tapi lewat chat box. Kita sepakati secara voting saja. Ya, supaya cepat. 70-30 atau 50-50 silahkan sekarang tulis di chat box. Kalau mau dengan alasannya silahkan tulis dengan alasannya, itu lebih baik. 50% plus 1 ketika ada yang lebih banyak, itu kita yang akan pilih. Kita sepakati malam ini juga. Yuk, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya.
Silakan semua peserta memberikan atensinya, memberikan perhatiannya untuk kegiatan ini. Silakan dituliskan memilih 70-30 atau 50-50. Angga, Kang Marsun, bilih anu bade didukikeun, silakan. Oh ya, ada Kang Marsun ya? Ada. Wilujeng Sumping, Kang. Oke, dari Kang Marsun sendiri sebagai orang yang berpengalaman di dunia produksi, produksi. Mangga, Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi juga memang saya nyimak untuk keputusan 70/30. Ada yang keberatan mungkin itu udah pasti karena yang kita takutin gini Kang ya. Tapi maaf, bukannya mau buka-bukaan untuk masalah sistem YouTube viewer di zaman sekarang kayak gimana. Karena bukan rahasia umum lagi untuk pada zaman sekarang kita ingin mendapatkan viewer yang banyak itu dengan bisa cepat dan mudah. Karena kita lihat juga sekarang banyak yang bisa menjual jasa untuk membeli sebuah viewer dan subscribe juga. Nah, itu yang kita takutin. Begitu, Kang. Ya, alangkah baiknya kita vote aja sekarang. Baiknya gimana menurut peserta begitu. Oke. Siap nun Kang Marsun. Ya, sama-sama. Ini berarti kita coba lihat ya dari vote-nya peserta. Teh Rini tadi keluar terus. Ya, nggak apa-apa tuh. Ada yang 30-70 malah. Oke, 50-50, 70-30. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada opsi baru 60-40. Oke, 50-50. Baik, di sini sudah ada 11 orang. Pengalaman ikut lebih baik 30-70. 30 netizen, 70 panitia. Oke, karena saya kasih waktunya 5 menit, silakan boleh ini ya, silakan boleh berpendapat lagi ya. 50-50, 70 juri internal, 30 netizen. Karena netizen itu biasanya bohong ya, nggak juga. Oke, 50-50, 30 netizen, 70 panitia. Oke, ini ada opsi terbaru. Jadi 70-30-nya dibalik. 70-nya panitia, 30-nya viewers. Oke ya. Tapi di sini jumlah yang memilih 50-50 itu ada kurang lebih 13. Mana ini? Saya setuju 70-70 deh. Oke, ada 15. Dari total yang hadir, ini masih kurang ya? Masih kurang. Oke, sudah 16 yang 50-50. Oke, waktu votingnya sudah habis. Tadi ada Teh Yerenia, nggak jadi. Sudah saya tutup, Kang Lintang dan lain-lain semuanya. Oke ya, supaya sama ini juga kita akan ambil Agiman sebagai penentu kebijakannya. Boleh langsung fiksasikan. Kang Tony langsung rubah ya, di PowerPoint-nya langsung rubah bahwa dari voting tadi itu paling banyak di 50-50. Baik, untuk
keputusan panitia, Kang Tony kita langsung mengambil yang tengah-tengah saja, yaitu 50 untuk juri dan 50 untuk viewer Oke, atau netizen. ya. Kang Tony, boleh langsung dirubah sekarang, Kang, biar terupdate. Izin Kang. Izin Kang. Boleh, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya rada up-down karena signal jelek. Kalau menurut saya sih, izin pendapat ya ini. Kalau untuk 70-30 saya setuju. Maksudnya 70 dari teknik vokal dan 30 dari viewers atau netizen. Karena pada dasarnya kan kita itu lomba menyanyi. Saya punya satu contoh kasus. Saya ada 2 peserta yang ikut, peserta A dan peserta B. Peserta A merupakan anak yang memiliki suara baik atau peserta yang memiliki suara yang sangat bagus. Peserta A. Tapi dia tidak memiliki massa. Sedangkan peserta B, dia katakan dia tidak bisa bernyanyi atau mungkin dia bernyanyi dengan secara tidak baik. Tapi dia punya massa. Peserta A memiliki 100 viewers. Sedangkan peserta B memiliki 3.000 viewers. Dan ketika nanti kita memutuskan bahwa juara yang pertama adalah juara dengan viewers terbanyak, artinya peserta B dengan hasil yang ditonton, kok lebih bagus peserta A dibanding peserta B ya? Kita akan kehilangan judul di lomba menyanyi. Dan akan lebih ke lomba konten. Mungkin. Saya tidak tahu pendapat dari teman-teman yang lain. Namun saya yakin kalau untuk kejaran dari netizen atau like dan seperti itu, saya yakin semua peserta yang videonya terupload akan mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Tentunya seperti itu. Takutnya terjadi kasus seperti itu, nanti ternyata yang dinobatkan sebagai juara adalah bukan penyanyi, melainkan mereka yang memiliki massa. Sedangkan anak yang jago menyanyi itu ternyata harus kalah dengan like, itu kita akan kehilangan dari si judul itu sendiri. Maksudnya si judul lomba bernyanyi itu loh. Gitu. Itu sih saran saya, tapi kita balik lagi karena ini adalah forum terbuka dalam artian kita semua bisa berpendapat, kita semua bisa akan masalah ini karena betul tadi yang disampaikan oleh Kakang dan Pak Giman, ini lomba dari kita untuk kita. Ketika kita mengambil judul lomba bernyanyi, ya mohon dititik beratkan di teknik menyanyinya. Seperti itu. Apa ada yang ingin menambahkan? Oke. Di 70 vokal, 70 maksudnya kualitas, artinya menurut Dewan Juri, 30 netizen. Itu ya, menurut siapa tadi? Siapa tadi yang ngomong? Sorry, izin. Teh Rini. Saya Rini. Oh, Rini. Oh ya, Teh Rini. Enggak. Itu 70-30. Terus yang berpendapat 60-40. 60 vokal, terus 40 juri. 60 juri, 40 netizen. Ada juga kan yang berpendapat itu? Gimana? Ada mau yang disampaikan nggak? Artinya berarti 50-50 ini semuanya mundur ya, tidak 50-50 ya. Oke, sekarang saya kasih waktu. Saya kasih waktu di chat lagi selama 3 menit. Silakan untuk bervoting. Ungkapkan kesetujuan 70-30, 70 juri 30 netizen, atau kita panitia kasih pertengahannya 60-40. Saya maksudnya ngambil tengah, kan tadi ada yang berpendapat 50-50, ada yang berpendapat 70-30. Saya kasih 60-40 misalnya gitu. Silakan 3 menit dari sekarang. Saya minta suaranya untuk di chat saja kalau buka mic terlalu bising. Oke, yuk semuanya silakan. Kalau sudah mencapai 16, 17, apa? Resa itu apa, viewersnya itu dari mana tuh? Apa jadi yang dilihat viewersnya itu dari apa? Enggak, yang lihat kita tuh viewersnya itu dari mana? Maksudnya gimana? Jadi Melihat apa, kita viewersnya dari mana? ya jadi apa kan diupload itu. Jadi viewer siapa aja gitu. Buat nanti duit mana ya? Gini,
Alka Lembang dia punya subscriber juga ada, maksudnya ada kurang lebih dari 6.000 subscriber. Ada juga penikmatnya. Selanjutnya itu juga masing-masing dari teman-teman yang mengikuti lomba tentu punya dukungan. Itulah fungsi di dukungan tersebut. Itu ya. Itu. Jadi viewersnya dari mana? Ya memang dari YouTube. Ketika memang kualitasnya bagus dan ini akan banyak kok yang akhirnya menonton gitu, banyak mendukung. Nah, yang kita yang kita sekarang akan tentukan adalah di pembagian soal ini. Nah, di sini sudah mencapai kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru 15 orang, belum masih di luar forum, silakan. Ada 2 orang lagi, kita bisa ketok palu. Oke, kita menunggu 2 orang lagi. Oke, 1 sudah. 1 orang lagi untuk memberikan persetujuan untuk 70% juri dan 30% viewers. Ya, Mas Sultan sudah terhitung 1 orang sampean. Yang lain maksudnya yang lain. Nanti 3, 4, 5 itu boleh. Ya, kita harus sesuai aturan voting ya, 50 plus 1. 13, 14, 15. Oke, sudah? Enggak? Agiman? Tolong Tony langsung dirubah. Agiman? Kang Giman? Siap. Yuk, Siap. Silakan diambil keputusannya. Tony langsung rubah sekarang, Ton. Boleh, sesuai dengan kesepakatan para peserta bahwa untuk lomba menyanyi tingkat nasional ini disetujui 70% dari panitia dan 30% dari viewer atau netizen. Oke, sepakat ya semua ya? Tidak ada yang dipermasalahkan lagi ya. Tolong mohon dirubah kepada saudara Agus Fatoni. Dirubah sekarang. Oke, baik seperti itu ya. Nah, ini kita sama-sama untuk bisa ditekankan kembali bahwa ini yang sudah kita sepakati, 30% dari viewers dan 70% dari nilai juri. Hanya saja, kembali lagi, nanti yang perlu teman-teman tahu adalah jumlah yang kita targetin adalah 100 peserta. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ini lebih meriah lagi, silakan untuk mengajak peserta lainnya, teman-teman yang lainnya untuk ikut lomba ini. Oke, sudah ada pembahasan lain selain komposisi, tadi sudah yang tidak, pokoknya ini tidak digabung ya, 1 orang mengirim 1 video dan 1 thumbnail, ada 2 video, silahkan. Jadi mengirim 2 video yang berbeda. Oke, sudah tidak ada lagi yang protes di sini? Ini Salma Awalia, buat lagu wajib apakah bisa diaransemen? Bisa, silakan. Silakan untuk di aransemen lagi. Hanya saja tidak mengganti lirik ya, karena liriknya menjadi yang salah satu dinilai. Tuh. Oke, ada lagi tidak? Selamat malam. Malam. Maaf, saya mau bertanya. Saya Priscilla dari Semarang. Oke. Apakah ini terbuka juga untuk disabilitas? Terima kasih. Oke. Disabilitas yang dimaksud ke apa? Sensorik netra. Oh, netra boleh. Iya, terima Boleh. kasih. Oke, sama-sama. Oke, untuk nanti untuk yang difabelnya
Kalau misalnya butuh ini, nanti kita akan upload ya. Kita akan upload. Konsep video menyanyi seperti video klip boleh, silahkan. Yang pasti suaranya original ya, direcord secara original. Tidak auto-tune dan tidak memakai suara orang lain. Tuh. Ada Oke, lagi? kepada para peserta sudah cukup jelas. Yang diupload Maafkan. hanya lagu wajib. Lagu bebasnya, lagu pilihannya tidak diupload. Di-upload di kemudian hari, itu lagu bebas dan lagu pilihan itu akan menjadi senjata teman-teman, maksudnya akan menjadi ini di Dewan Juri. Gitu ya. Yang di-upload adalah lagu ibu. Dan ya, tetap di viewers lagu ibu juga tetap sangat punya andil. Enggak, Kang Marsun? Apa tadi, Kang? Mau ada yang disampaikan? Cuma buat ini apa vokal yang kita nilai nanti betul-betul real, vokal asli tanpa editing dari berbagai macam software tentunya kayak gitu. Ya, betul. Original ya, Kang ya? Bahkan Iya. Betul. Harus kalau noise betul-betul reduction real. gimana, Kang? Gimana? Noise reduction, kemarin tuh banyak yang nanyain noise reduction. Kalau masalah noise reduction mungkin tergantung dari hardware dari peserta yang dipakai, karena berbagai jenis peralatan atau hardware yang mungkin dipakai diusahakan buat record. se-original mungkin. Iya, betul. Baik. Berarti juga tidak memakai pengeras suara, Pak. Pengeras suara maksudnya, Mbak Priscilla? Maksudnya mikrofon begitu? Pakai. Maksudnya Mbak Priscilla, yang dimasukkan original adalah di-record langsung dari suara orang tersebut dan tidak melalui editing seperti auto-tune, misalnya yang fals-falsnya dibenerin. Nah, seperti itu. Kayak gitu ya. Kebanyakan pakai editing kayak software ya banyak sih. Biar kelihatan cakep ya suaranya. Nah, itu. Nanti kan salah satu juri kita juga produser nih, jadi tahu, oh ini mah dia edit ketahuan. Nah, ya, akan langsung, coret. Kalau misalkan mau pakai pengeras mikrofon itu lebih bagus pakai, kalau bisa semua peserta usahain pakai mikrofon yang bisa menangkap suara dalamnya, karena kita bisa menilainya juga dari karakter vokalisnya itu sendiri. Kayak gitu ya. Iya. Bagaimana ketentuan jika ketahuan melakukan editing? Dicoret. Simpel ya, Kang, gitu aja kan ya? Iya, tanpa kompromi kita coret aja. Kita coret. Tuh ya. Bagaimana, berarti tidak boleh melakukan mixing. Mixing yang dimaksud berarti termasuk editing. Kan yang waktu di grup, di technical meeting pertama, yang kita perbolehkan adalah noise reduction. Noise reduction itu misal ada suara ngeguru kayak gitu kan, dikecilin itu is no problem lah. Tapi kalau di mixing, artinya ada yang dipercantik, ada yang dinaikin nadanya, itu tidak kita tolerir ya, Kang Alwi Maulana, karena juri kita paham, maksudnya, oh ini memang editan. Berarti boleh didubbing, boleh, kan direkord dulu ya. Maksudnya ini karena ini tidak ada ketentuan dia harus live, tidak ada ketentuan dia harus record, jadi boleh, mau live boleh, mau record boleh, mau yang live langsung di record ke soundcard juga boleh, sesuai dengan kemampuan dan adanya alat-alat di teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kalau udah kualitasnya bagus, ya udah bagus lah pasti ya, Kang Marsun ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan pakai hardware, pakai soundcard, terusan hardware-nya tuh pakai mic condenser, kita lebih detail untuk menilainya. Nah, gitu. Kalau teman-teman memang ada kemampuan untuk itu, ada alatnya. Kalau ada alatnya. Pakai soundcard, pakai condenser, yang penting selama itu original, it's good. Tanpa mixing. Ya. Tapi kan kalau misalkan pakai reverb atau sejenisnya, pakai delay kayak gitu, saya belum ada kesepakatan sama Mas Giman juga, apa itu diperbolehkan? Kang Giman gimana? Menurut Kang Marsun sendiri gimana? Biar teman-teman juga paham. Kalau menurut saya sekarang ini khusus karena kita mencarinya dari olah vokal. Jadi original ya? Sebisa mungkin jangan pakai reverb atau entah itu dari plugin software bawaan.
yang dari rekodnya. Kalau misalkan mereka record misalkan dipunyakan sekarang banyak tuh home recording dan software buat record juga sekarang udah banyak di pasaran. Kalau misalkan kan itu udah sepaket, udah ada plugin seperti reverb atau sejenisnya. Usahakan dihindari ya. Usahakan jangan dipakai. Kita menilai vokal yang betul-betul pure vokal itu sendiri. Oke, siap. Tuh, Teh Astita juga setuju katanya. Oke. Sip, ada lagi nggak teman-teman? Nanti ini rekaman ini akan diupload di YouTube. Artinya teman-teman bisa mengulang kembali video ini. Terus juga filenya akan kita kirim PDF-nya kalau sudah fix semuanya di grup ya. Artinya tidak ada protes. Nah, yang tidak hadir sekarang, karena ini yang hadir cuma kurang lebih tadi hampir 30, mencapai 30, artinya tidak 30% dari peserta, yang si 70% dari target kita anggap sepakat. Berarti nanti ada 2 penilaian dari juri. Oke. Betul. Jadi ada dua lagu yang memang dinilai oleh juri. Gitu. Cukup simpel aja jawabannya, bahwa memang ada 2 lagu yang dinilai oleh juri, tapi yang kita upload untuk views-nya itu hanya lagu ibu yang memang original dari Alka Lembang. Itu ya. Gitu, Kang Lintang. Ada lagi nggak Kang Lintang? Ini aktif nih. Kang, untuk yang minimal durasi 4 sampai video menit, apakah jadi diubah? Ya, jadi Kang Kausar. Itu tuh maksudnya yang pasti video si lagunya full plus bumper plus itu aja. Tidak boleh lewat 10 menit. Kita fokus di tidak boleh lewatnya. Maaf Kang, recording yang maksud dengan original tanpa mixing bagaimana ketentuannya? Mohon diperjelas. Biasanya recording melalui mixing. Recording melalui mixing. Record aja teh. Alatnya ada mixer. Gimana gitu Kang ya? Kang Marsun bener kan? Mixing itu proses setelah record kan? Nah itu. Kalau mixing, yang dinamakan mixing itu setelah kita merekod semua dari jenis instrumen, terus sama vokal kita satuin, kita mixing, kita balancing. Nah baru proses terakhir kita eksekusi di mastering buat audio yang betul-betul udah kita mixing, udah balancing kayak gitu. Tapi satu tambahan buat para peserta, diusahakan kan karena kita menilainya betul-betul real, terus original dari audio, diusahakan untuk ngerekod kan yang dinamakan tuh banyak sekali kendala, mungkin nggak sama semua alat yang mereka punya untuk peserta. Coba dihindari agar si audio hasil recording vokal itu jangan sampai peak aja kayak gitu Kang. Ya. Kalau misalkan ada alatnya mereka atau menggunakan software yang udah standar kayak Cubase aja lah, taruh mereka pakai Cubase. Usahakan pakai pas begitu dia recording, pas di inputnya ada diperbolehkan pakai plugin semacam kompresor untuk menahan peak audio yang direcord kayak gitu, agar nanti kita pas ada penilaian nggak ada audio yang merusak atau audio yang mengganggu untuk menjurus ke penilaian itu Kang. Oke, berarti plugin yang diperbolehkan adalah kompresor ya. Cuma kompresor itu pun untuk menahan peak aja. Oke, kalau reverb kita udah sepakati tidak diperbolehkan ya. Tadi ada yang komen lagi. Sorry. Dari reverb nggak ada. Mohon maaf. Sekalian aja autotune. Oke. Kalau yang dimaksudkan Teh Salma mixing untuk menggabung itu ya boleh, cukup.
Sudah dijelaskan tadi ya sama Kang Marsun. Kalau mixing yang dimaksud untuk menggabungkan suara vokal dengan musik ya memang harus seperti itu. Gimana ngegabung kalau tidak di mixing seperti itu? Ya mungkin tidak dikoreksi. Yang dimaksud cuma dibalance aja, ya. Biar nggak terlalu nonjol vokal, nggak terlalu nonjol musik. Yang penting dibalance aja lah, nggak usah di mixing. Nah gitu, dibalance. Yang penting mah digabungin, jangan sampai ini. Jujur itu juara. Ah ya benar Kang Sultan. Kang Sultan Andara bukan Sultan Andara. Saat itu aja. Pokoknya berarti kalau ada yang nanya, Kang kalau ketahuan editing, berarti udah ada niat editing. Iya. Nah intinya, pokoknya mah ini mah dibuat seru aja teman-teman. Teman-teman jadi ajang buat teman-teman nunjukin kualitasnya teman-teman dengan cuma istilahnya kan teman-teman hitung deh bahasanya dengan bayar pendaftaran sekian, kita cuma targetin sekian, tapi hadiah yang balik ke teman-teman sekian gitu ya, misalnya yang mencapai 100 itu juga tidak sama sekali memberikan keuntungan sama kita. So ini benar-benar buat teman-teman berkarya. Sebenarnya kalau mau kita sampaikan, tapi karena ini forum terbuka jadi kita hargai. Mengapa kita juga mengharapkan viewers banyak? Ini kita minta bantuan dari teman-teman supaya teman-teman juga diapresiasi videonya dengan views yang banyak, karena ya kita juga ingin harapannya platform ini milik anak-anak panti ini bisa juga mendapatkan tempat di masyarakat gitu. Artinya ketika kita membuat lomba ini kan teman-teman membantu, salah satunya membantu platform milik anak-anak juga. Itu aja sih. Tapi yang tidak juara akankah dapat sertifikatnya? Sertifikat sebagai peserta mah gampang lah. Nanti kita kasih sertifikat kosong. PDF isi sendiri namanya masing-masing. Kalau juara khusus gitu ya, Pak gimana ya? Kalau juara khusus ya sertifikatnya ya. Kalau peserta bisa aja dibuatin ya. Bisa dibuatin. Cuma PDF aja kok. Kita nggak modal apa-apa. Oke, teman-teman. Ada lagi nggak? Pendaftarannya nggak diperpanjang ya, Pak? Apanya? 10 hari doang dari sekarang. Ini sudah panjang dari November. Saya baru tahu hari ini. Gimana tuh? Aduh, baru baca ini. Oh ya apa-apa, diajakin lagi. Semangat. Oke. Dari November ya? Dari November. Betul. Udah lama pisan ya. Udah baru tahu sekarang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Semangat ya Bu Priski ya. Iya. Teh Priski, Teteh ya. Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Kita mau tutup sampai jam berapa ini? Gini, kita mau kasih waktu berapa sampai 21.45 ya? 21.45 kita selesaikan. Dan kita akan share ininya. Intinya begini, lomba ini dijadiin ajang buat teman-teman untuk menunjukkan kualitasnya teman-teman. Kalau view-nya banyak juga teman-teman pasti merasa bangga lah ya, bisa diajak teman-teman yang lain untuk memberi apresiasi kayak gitu. Setiap views-nya dari teman-teman juga akan membantu kita kok untuk mengembangkan channel ini. Kayak gitu. Oh iya, terakhir Kang Tony boleh di share screen sekali lagi untuk yang ketentuan nominal hadiah juara supaya ini jadi headline jadi hal yang harus di highlight. Yang paling bawah Kang sebelum terima kasih. Kayak ini ya. Bahwa juara favorit berdasarkan kualitas video, editing, dan pengambilan gambar. Itu juga tadi disebutkan ada like, view juga, ya. Terus selanjutnya, syarat dan ketentuan. Mohon izin bahwa hadiah yang tercantum sudah disepakati buat teman-teman yang baru gabung sekarang. Mohon maaf, tidak bisa protes untuk ini. Karena memang sudah sepakat untuk orang-orang yang sudah bergabung di awal bahwa nominal di atas yang total 10 juta itu bisa kita keluarkan ketika peserta mencapai 100 orang. Artinya kalau kita mencapai 100 orang itu akan ada hitungan kembali yang akan kita sampaikan kepada teman-teman.
Itu kita akan sampaikan di tanggal 21 setelah ditutup. Contoh, oh ini hanya 50 peserta, artinya total hadiah mungkin tidak sampai ke 50 juta. Gitu. Tidak sampai ke 10 juta. Sorry ya, tidak sampai ke 10 juta, tapi nanti juga kita akan berikan pengumuman bahwa hadiahnya yang fix seperti ini. Gitu. Itu mohon pengertiannya buat teman-teman yang baru gabung, buat teman-teman yang baru ikutan, bahwa itu sudah disepakati di awal, di technical meeting awal. Ini technical meeting yang kedua, yang awal sudah dilaksanakan di bulan November. Itu ya. Boleh dilihat lagi Kang Tony di slide sebelumnya. Untuk hadiah. Nah, ini adalah hadiah yang direncanakan ketika bisa melewati target di 100 peserta. Teman-teman ya. Tuh. Kalau ini tidak tercapai, mohon maaf, sesuai kesepakatan juga ini akan berkurang. Seperti itu. Dan berkurangnya juga kita akan sesuaikan kok, tidak yang tidak yang jomplang. Itu hanya sekedar menyesuaikan saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti file ini kita kirim ya. Nanti file ini kita kirim PDF-nya, terus juga rekamannya kita upload. Dan ini rekamannya akan menjadi bukti takutnya ada beberapa peserta yang protes kembali dan lain-lain bahwa itu sudah disepakati. Seperti itu, panitia menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Hanya saja kami dari panitia, dari Alfa Lembang meminta bantuan dari teman-teman untuk meramaikan acara ini, ajak teman-temannya untuk ikut lomba, ajak teman-temannya untuk nonton di channel kita. So, itu aja mungkin. Gimana, ada yang mau disampaikan untuk penutup? Cilang. Kemana Agiman? Halo? Ada lagi nggak teman-teman? Sebelum kita tutup nih, udah 35, kayaknya kita bisa closing karena sudah tidak ada komen-komen lagi di chat. Halo? Teman-teman? Ada ya? Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya langsung juga boleh. Yang tadi pertanyaannya. Apa? Pertanyaan apa? Oke, mungkin cukup sekian, Kang. Oke, cukup ya? Oke, Siap. nanti Kang Tony disiapin lagu ibunya. Nah, buat yang baru datang, kayak Bu Priski baru gabung hari ini, itu ada lagu wajib namanya lagu ibu. Ini bakal kita putar di akhir sesi ini. Penutupan ini bakal saya serahin ke Agiman. Ada yang mau disampaikan? Sudah, ada cukup. yang mau disampaikan? Cukup? Oke, ke MC Tesita, silakan. Tesita masih di studio? Masih. Masih. Tesita. Tesita siap masuk. Lagi rusuh nih, lagi rusuh. Cek. Suara saya. Oke, Tesita, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Suara saya terdengar? Ya, itu tadi ya pemaparan teknis-teknis dan tata tertib oleh perwakilan panitia oleh Kakang Rezka. Terima kasih banyak, Kang. Setelah itu kita juga tadi lanjut ya ke sesi tanya jawab. Nah, tadi juga udah disepakati bersama yang awalnya itu 70% viewers dan 30% juri. Kita sepakati bersama atau kita ubah ya tadi menjadi 70% dewan juri dan 30% netizen atau viewers. Nah, baik, tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Kang Eka, Kang Rezka, di akhir acara kita akan memutar kembali ya Kang Tony untuk lagu wajib yang akan dinyanyikan oleh teman-teman semua, yaitu lagu Ibu. Baik, langsung saja. Mungkin akan kita putar baik sebelum kami menutup atau kita menampilkan lagu Ibu, langsung kita tutup aja untuk technical meeting yang kedua. Saya Sita Lestari pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya.
saat